Selamat pagi sahabat alam. Nah, di video kali ini saya akan mengeksplor tentang perjalanan atau hunting kita ya. Hunting kita ke hutan. Hunting kali ini rencananya kita akan ke Pasir Kutu. Rencana kita akan hunting burung di sana. Kami berjumlah 4 orang. Tuh. Ini perjalanannya masih sangat jauh. Maaf ya, kameranya agak goyang. Nah, itu masih sangat jauh ya. Nah, ini kita masih di perkebunan milik warga. Cukup tinggi juga. Nah, ini teman saya. Halo. Iya. Rencananya kita akan hunting nih ke hutan nih. Hutan mana, Bung? Ya, Pasir Kutu. Pasir Kutu rencananya. Ya. Tahu tuh namanya, dinamain Pasir Kutu itu apa sih? Entah, banyak kutunya kayaknya. Di sini tuh banyak ya pembudidaya air lira dari getah aren atau air aren. Di sini disebutnya lahang untuk pembuatan gula aren. Nah, ini itunya. Perjalanan kita itu masih jauh sekali. Apa saja yang bakal kita dapat di hunting kali ini, ikuti terus ya. Nanti bakal banyak keseruan pokoknya ya. 5 orang sih sebetulnya, yang 1 orang lagi menyusul. Nah, ini 2 orang, itu 1 lagi tuh, 1 orang lagi. Nah, ini adalah induk odeng.
salah satu induk odengnya. Kelihatan nggak? Loh, dia nyamperin tuh. Nah, dia lagi menghisap sari madu. Susah juga ya. Tuh. Susah juga dia lari-lari terus. Nah, perin dia. Wah, lari dia. Nah, inilah lokasi hunting kita kali ini. Daerahnya cukup itu juga ya, cukup lebat. Pepohonannya cukup berimba juga. Saya juga cukup sulit. Mudah-mudahan kali ini kita bisa menemukan sarang odeng atau Apis dorsata. Daerahnya cukup itu. Tapi saya akan coba terus masuk tuh, meskipun bekas babi hutan banyak sekali tuh. Nah, biasanya pohon-pohon seperti ini, pohon-pohon condong seperti ini yang sangat gemar sekali dihinggapi oleh odeng. Tapi ini tidak ada, mungkin belum beruntung ya. Sini juga tidak ada. Padahal ini tempat biasanya ini. Biasanya di sini. Tuh kan banyak pohon-pohon condong di sini. Tapi tidak ada ya. Tuh. Hutan sekali ya. Benar-benar hutan ini. Nah, ini posisi saya sudah keluar dari
Itu yang tadi hutan lebat yang tadi. Cukup capek juga ya. Ini betul-betul gunung sekali, meskipun ini cukup gersang juga ya, cukup panas, tapi ketinggiannya ini sekitar 1.500-an lah di atas permukaan laut, meskipun cukup gersang. Agak sedikit melawan cahaya ya. Di sana bendungan Jati Gede pun sebetulnya terlihat sangat jelas bila tidak terpapar oleh sinar cahaya matahari. Ini tuh benar-benar puncak ya, benar-benar puncak, benar-benar tinggi, benar-benar dataran tinggi nih. Itu bendungan Jati Gede cukup lumayan jauh sih sebetulnya, cuman bila tidak silau oleh cahaya matahari, dari sini terlihat jelas. Nah, untuk menambah pengetahuan kita, saya akan berbagi sedikit wawasan sepengetahuan saya. Nah, contohnya seperti daun ini nih. Daun ini namanya harendong gede. Kalau di Sunda itu namanya harendong gede ya. Kalau di Jawa biasanya dipanggil senggani. Nah, harendong gede ini memiliki nama Latin kalau tidak salah Melastoma folianthum, termasuk dalam famili Melastomataceae. Nah, daun harendong gede ini cukup kaya untuk cukup kaya akan kandungan zat saponin, flavonoida, dan juga zat tanin. Nah, dimana zat itu sangat baik sekali ya. Zat itu mampu berguna sebagai obat, sariawan, obat diare, obat radang usus, bahkan obat keputihan. Nah, kalau kita di alam, misalkan kita kehabisan makanan atau kita tersesat gitu di hutan, nah, buah dari harendong gede ini atau senggani ini dapat juga kita makan sebagai pengganti makanan ya. Biasanya sih buah senggani ini atau buah harendong gede ini gemar sekali dimakan oleh para burung. Tapi bila kita tersesat di hutan, kita kehabisan makanan dan memakan buah ini, itu saya jamin tidak akan ada apa-apa. Buah ini tidak beracun, bahkan buah ini banyak sekali mengandung obat. Nah, sayangnya ini belum berbuah ya, karena masih muda pohonnya. Buah ini biasanya tumbuh di ketinggian 1650 di atas permukaan laut. Nah, biasanya buah ini berbunga berwarna ungu dan berbuah
dalamnya itu kehitam-hitaman ya. Rasanya cukup manis, meskipun ada getar sedikit, cuman rasanya cukup enak ya, cukup membantu lah untuk perut keroncongan. Ini salah satu buah-buahan yang dapat kita makan bila kita tersesat di hutan atau kita kehabisan makanan. Masih banyak lagi sebetulnya. Nah, nanti akan saya explore kembali. Makasih. Nah, ini kawan yang saya maksud tadi, rendong gede atau Melastoma folianthum. Nah, bunganya berwarna ungu. Nah, dan buahnya berwarna seperti ini. Nah, di dalam buah ini, sebentar. Nah, ini sudah cukup besar. Nah, nantinya akan berwarna kehitam-hitaman. Nah, di dalam ini tuh. Kalau sudah matang. Cuman ini belum ada yang matang ya. Sepertinya belum ada yang matang. Iya. Bila sudah matang, biasanya buahnya itu berwarna hitam. Pokoknya buah ini banyak sekali manfaatnya. Daunnya pun banyak sekali manfaatnya untuk obat. Nah, kita akan cari lagi buah-buah yang lain atau tumbuhan-tumbuhan yang lain yang bisa kita manfaatkan untuk pengganti makanan. Nah, satu lagi jenis rendong yang sebetulnya bisa kita manfaatkan sebagai pengganti makanan apabila kita kehabisan makanan di hutan. Nah, ini namanya rendong bulu, bahasa latinnya Slidemia hirta L. dedon. Nah, rendong ini biasanya makanan para burung, namun dapat juga kita makan dan rasanya juga cukup lumayan enak. Nah, di daunnya ini bila apa ya, misal kita punya luka. Nah, kita punya luka itu tidak kunjung sembuh, bahkan bisa bernanah. Nah, daun ini bisa digunakan sebagai obat. Nah, caranya dengan dia meremas daun ini sampai lembut dan tempelkan ke luka kita. Nah, pokoknya tanaman ini juga masih masuk dalam keluarga Melastomataceae ya. Pokoknya ketumbuhan ini bermanfaat. Nah, sayangnya ini juga belum berbuah. Nah, kalau sudah berbuah, nah seperti ini contohnya buahnya tuh. Nah, nantinya warna hitam kalau sudah matang. Pokoknya seperti ini ya.
kedahan menyelengceng di bengkung. Kurpangan tu panyamar. Tuh ya, kalau moto aja. Kalau moto aja kan. Nah, kita udah perjalanan mau pulang. Meskipun sarang Apis dorsata atau odengnya tidak ditemukan, tapi cukup seru. Web, siu heula web. Weh. Hari ini kita kurang beruntung ya. Sarang odengnya tidak ditemukan. Tapi tetap semangat. Masih ada hari esok. Semangat. Papa semangat. Mama goyang. Oh. Sama anak bonsai. Nah, sekarang beralih dulu pada bonsai ya. Bonsai serut. Nah, karena teman saya ini bonsai lover, jadi apapun yang berkaitan dengan bonsai, asal nemu pasti dongkel. Nah, ini bonsai serut. Ya, ukurannya ya bisa dibilang medium lah. Dia langsung saja dongkel. Bentuknya cukup bagus untuk dibikin mame. Nah, dia memakai golok, itu goloknya jedor pamungkas namanya. Nah, kita kembali perjalanan pulang. Meskipun tidak dapat apa-apa, tapi keseruannya tidak ternilai pokoknya. Mungkin di lain hari kita masih dapat keseruan yang lainnya, dan kita bertemu dengan keberuntungan. Teman saya sibuk dengan bonsainya. Guys. Bye. Bagaimana? Aduh, Pendapatan saya ini, Bung. dapat bonsai Sedikit kecil, Bung. dapat bonsai sama kroto dia buat burung katanya. Tuh, serluk mah. Yo. Kanang nak tidak. Puguh itu bah. Tahun harap mah jeuna eta. Nya, sigana teh.